Oke teman-teman, masih melanjutkan pembahasan episode kemarin nih tentang privateer ya kan. Jadi kita belum ngebahas siapa aja sih sosok-sosok privateer yang sangat amat terkenal ini gitu kan. Jadi ada beberapa nama privateer yang terkenal gitu kan, seperti Miguel Enríquez dari Puerto Rico. Tapi sayangnya kita nggak bisa bahas tentang si privateer satu ini ya kan, karena kita nggak nemu sumber yang bisa dibahas tentang sepak terjang si Miguel Enríquez ini gitu kan. Terus ada juga Sir Francis Drake dari Inggris, dan ada juga yang terkenal tuh Khairuddin Barbarossa dari Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman. Jadi kita bahas yang dua ini aja ya teman-teman. Tapi sebelum itu buat kalian semua yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa nyalain juga loncengnya. Dan langsung saja, inilah narasumber from Google. Sir Francis Drake. Walaupun dia seorang privateer, tetapi dia memiliki gelar Sir yang merupakan gelar bangsawan. Kita jelasin dulu tentang gelar Sir ini ya teman-teman, karena cukup menarik nih untuk dibahas. Panggilan Sir yang ditambahkan pada nama seseorang ini ternyata merupakan gelar kehormatan bagi seseorang yang diberikan oleh kerajaan Inggris. Sir merupakan gelar kebangsawanan yang diberikan untuk laki-laki. Penggunaan panggilan Sir ini pertama kali diketahui tahun 1297 sebagai gelar kehormatan bagi kesatria. Namun tidak semua laki-laki di Inggris bisa mendapatkan gelar kebangsawan ini loh teman-teman. Karena orang yang bisa mendapatkan gelar kehormatan atau gelar kebangsawanan ini hanya diberikan kepada orang yang memiliki andil atau berjasa bagi kerajaan Inggris. Nah, lalu siapa aja sih yang bisa mendapatkan gelar kebangsawan ini gitu kan? Orang yang bisa mendapatkan gelar ini adalah mereka yang dihormati di Inggris, dan biasanya hal ini dapat dilihat di daftar kehormatan yang dimiliki oleh Istana Buckingham. Koreksi kalau gue salah ya kan. Selain itu, orang yang bisa mendapatkan gelar ini juga harus memiliki prestasi yang bisa memberikan perbedaan pada kehidupan di Inggris dan meningkatkan reputasinya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke pembahasan Sir Francis Drake. Jadi, kok bisa sih dia mendapatkan gelar Sir? Nah, jawaban dan alasannya tuh karena dia di Inggris dianggap sebagai pahlawan perang, terutama dalam melawan koloni Spanyol di Amerika Selatan. Sir Francis Drake ini juga dikenal sebagai penjelajah yang sudah berhasil mengelilingi dunia dengan kapalnya yang bernama Golden Hind. Jadi wajar saja kalau Sir Francis Drake ini mendapatkan gelar bangsawan. Orang prestasi dan kontribusinya terhadap kerajaan Inggris banyak ya kan. Walaupun oleh Spanyol tetap dianggap sebagai bajak laut. Ini sih cuma masalah sudut pandang ya teman-teman. Kalian berdiri di mana, kalian melihat pihak yang lain di mana. Jadi ya wajar aja gitu kan. Nah, Sir Francis Drake ini juga menginspirasi loh lahirnya karakter X-Drake di dunia One Piece gitu kan. Selain namanya, Eiichiro Oda juga mencoba untuk menghadirkan kesamaan lain dari sosok Sir Francis Drake ini, seperti pada bagian lukanya dan tentunya juga pekerjaannya yang berhubungan dengan angkatan laut gitu kan, yang menginspirasi Eiichiro Oda. Nah, kita lanjut ke pembahasan petir yang kedua, yaitu Khairuddin Barbarossa, atau bisa dijuluki dengan si janggut merah. Jadi ini pelaut Turki yang pernah jadi bajak laut, kemudian jadi privateer, dan juga jadi laksamana angkatan laut Kekaisaran Ottoman. Hebatnya Khairuddin Barbarossa ini terkenal banget loh, bahkan sampai ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dia terkenal banget karena berhasil ngalahin kapal-kapal Eropa yang jauh lebih besar dari kapalnya waktu pertempuran di Freveja. Makanya nih, menurut orang Eropa, dia ini seorang bajak laut atau kriminal. Tapi bagi orang Turki, dia disebut salah satu bajak laut muslim terkuat pada era itu. Tapi kok bisa menang ya? Jadi di pertempuran itu, pasukan Eropa punya kapal yang jumlahnya sekitar 3 kali kapal Barbarossa. Dan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak. Tapi Khairuddin Barbarossa ini nggak takut dan tetap berani untuk ngelawan. Gitu kan. Untungnya kapal pasukan Ottoman ini gerak pakai tenaga manusia atau didayung, dan kapal Eropa gerak pakai angin. Dan waktu perang itu pas banget nih, angin lagi sepoi-sepoi gitu kan, dan lebih cocok untuk nyantai daripada untuk perang. Karena angin yang pelan itu, gerakan kapal Ottoman yang pakai tenaga manusia itu jadi jauh lebih cepat dan lincah gitu kan. Tapi gak cuma karena itu,
Bentuk kapal kecilnya yang panjang dan langsing ini juga punya kemampuan hidrodinamis yang mantap sehingga bisa nembus air dengan lebih mudah. Dengan kecepatannya ini, kapal-kapal Ottoman bisa ngalahin kapal-kapal Eropa walaupun jumlahnya lebih sedikit dan daya tempurnya lebih kecil gitu kan. Bayangin aja, Khairuddin Barbarossa berhasil menghancurkan 10 kapal, membakar 3 kapal, dan nangkep 36 kapal sekaligus. 3.000 orang tahanan cuma dengan 400 korban meninggal. Gokil kan? Betapa hebatnya privateer muslim kita yang satu ini. Jadi kembali ke sudut pandang nih. Makanya bagi orang-orang Eropa, Khairuddin Barbarossa ini disebutnya bajak laut jahat. Tapi buat orang Turki itu dia itu memang orang hebat gitu kan. Privateer yang menjadi orang yang hebat gitu kan. Nah itu tadi teman-teman privateer kita ya kan, Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa ini menginspirasi juga salah satu karakter di film Pirates of the Caribbean, Hector Barbossa, ya antagonis di film Pirates of the Caribbean. Jadi buat kalian semua yang pernah nonton film Pirates of the Caribbean, kalian tahu lah varian si Captain Jack Sparrow itu di film Pirates of the Caribbean yang pertama, The Curse of the Blackbird, di musuhnya itu si Hector Barbossa. Dan ternyata Hector Barbossa ini terinspirasi dari Khairuddin Barbarossa. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah propaganda bagi umat muslim. Kenapa? Karena bajak laut muslim terkenal di era itu ya kan, di era Kekaisaran Utsmaniyah Ottoman dijadikan sebuah aktor antagonis gitu kan oleh media barat gitu kan, oleh sutradara barat gitu kan. Tapi kalau menurut narasumber From Google itu hanya sebuah sudut pandang. Kenapa? Karena yang bikin film The Pirates of the Caribbean itu adalah orang barat yang notabene adalah musuhnya si Khairuddin Barbarossa ini, Kapten Khairuddin Barbarossa ini. Jadi mereka itu menganggapnya, mungkin kalau di Turki ya kan, Khairuddin Barbarossa itu adalah sosok pahlawan karena telah menghancurkan banyak kapal-kapal Eropa dan memenangkan peperangan-peperangan di lautan gitu kan. Tapi kan bagi bangsa Eropa yang notabene pembuat film Pirates of the Caribbean, sosok Khairuddin Barbarossa ini adalah sebuah bajak laut yang memang dimana mereka berpikir itu dia brutal gitu kan. Jadi dia itu perannya antagonis bagi mereka. Jadi sebenarnya itu bukan propaganda, karena itu hanya masalah sudut pandang sih, karena jadi sudut pandang. Jadi yang buat film itu orang barat itu kan, yang buat film itu orang Eropa, jadi ya mereka ngebuat itu karena mereka berpikir si Khairuddin Barbarossa ini adalah orang jahat. Jadi coba kalau orang Turki yang membuat filmnya. Jadi kan kalau orang Turki yang membuat filmnya tuh pasti karakter Barbarossa itu menjadi sesuatu yang tokoh utama tidak menjadi orang antagonis seperti itu. Itu cuma hanya sebatas sudut pandang seperti itu. Dan ya mungkin pembahasan tentang privateer ini sudah cukup jelas kan. Di episode 4 kemarin kita sudah bahas pengertian privateer dan sistem-sistemnya, dan di episode sekarang kita udah bahas tentang beberapa karakter privateer yang terkenal di dunia nyata itu kan. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan sejarah bajak laut di episode kali ini. Dan buat kalian semua yang punya ide apapun itu yang kalian ingin bahas di narasumber From Google, kalian bisa komen di bawah. Mau ngebahas apa gitu kan, kalian pokoknya bisa komen di bawah. Nanti kalau kita udah dapat sumbernya, kita akan bahas sama-sama di sini gitu kan. Dan buat kalian semua yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalian udah subscribe. Karena subscribe itu nggak gratis, membutuhkan kuota. Dan kalau kalian nggak punya kuota, pasti kalian harus wifi. Jadi buat kalian semua yang udah subscribe, terima kasih banyak udah subscribe. Dan jangan lupa juga like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua, oke? Dan sampai jumpa di next video.